Di sebuah kota kecil yang tenang dan damai, kehidupan penduduknya berubah drastis ketika serangkaian pembunuhan brutal terjadi dalam waktu singkat. Dalam 2 bulan, 5 orang ditemukan tewas secara mengenaskan di rumah mereka masing-masing. Yang membuat kasus ini lebih mengerikan adalah fakta bahwa pada setiap tempat kejadian perkara, ditemukan sebuah topeng kayu berwarna putih dengan senyuman menyeramkan. Penduduk mulai menyebut sang pelaku dengan nama senyuman berdarah, dan ketakutan mulai menyelimuti kota. Tia, seorang jurnalis muda yang ambisius, terobsesi dengan kasus ini. Ia ingin mengungkap siapa pelaku pembunuhan tersebut. Setiap malam, Tia tidak bisa tidur dengan tenang, membayangkan senyuman mengerikan di balik topeng itu, sementara pembunuhnya masih bebas berkeliaran. Namun, semakin ia mendalami kasus ini, semakin ia merasa sesuatu yang janggal, seolah ada kekuatan gelap yang menyelimuti setiap korban. Korban terakhir adalah seorang pria paruh baya yang dikenal sebagai tukang kayu di desa tersebut. Polisi menemukan tubuhnya dalam keadaan termutilasi dengan bekas luka sayatan yang dalam di leher dan perutnya. Di samping tubuhnya, seperti biasa, tergeletak topeng putih dengan senyum yang tampak semakin menakutkan setiap kali kasus baru muncul. Ia mulai melakukan investigasi sendiri, mengunjungi rumah-rumah korban sebelumnya. Yang pertama ia kunjungi adalah rumah Bu Nani. Di seorang wanita tua yang ditemukan tewas di kamarnya, dengan luka mengerikan di sekujur tubuhnya. Rumah Bu Nani sudah ditinggalkan sejak pembunuhan itu terjadi, namun Tia tetap nekat masuk untuk mencari petunjuk. Ketika memasuki rumah itu, suasana langsung terasa mencekam. Bau anyir darat masih samar tercium, meski pembunuhan sudah terjadi beberapa minggu yang lalu. Dinding rumah yang retak dan penuh debu membuatnya semakin terasa seperti tempat yang telah lama ditinggalkan oleh kehidupan. Tia memeriksa setiap sudut ruangan, namun tidak menemukan apa-apa yang signifikan. Namun, ketika ia melangkah ke kamar tidur tempat Bu Nani ditemukan tewas, ia mendengar suara langkah kaki pelan di lantai atas. Jantung Tia berdegup kencang, tetapi ia memutuskan untuk memeriksanya. Tangga kayu berderit saat Tia menaiki satu persatu anak tangga. Di lantai atas, ia menemukan pintu sebuah gudang kecil yang setengah terbuka. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu hingga terbuka sepenuhnya. Di dalam gudang itu, ia terkejut melihat sesuatu yang aneh, sebuah topeng kayu yang mirip dengan yang selalu ditemukan di tempat pembunuhan. Topeng itu tergeletak di atas sebuah meja kayu tua. Namun, yang membuatnya merasa mual adalah fakta bahwa di sekitar topeng itu terdapat coretan-coretan di dinding yang membentuk pola aneh. Ada simbol-simbol yang Tia tidak mengerti, dan sepertinya simbol-simbol itu dibuat dengan darah. Saat ia mendekat untuk memeriksa topeng tersebut, tiba-tiba pintu gudang tertutup dengan keras di belakangnya. Tia terkunci di dalam, dan suasana menjadi semakin mencekam. Ia mencoba membuka pintu, tapi tidak berhasil. Kegelapan mulai menyelimuti gudang itu, hanya disinari oleh cahaya redup dari jendela kecil di atasnya. Saat itulah ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Tia berbalik, dan melihat sesosok bayangan tinggi berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan topeng putih tersenyum di wajahnya. Tia terdiam. Tubuhnya membeku dalam ketakutan. Sosok itu perlahan mendekat, langkahnya nyaris tak bersuara. Tia bisa merasakan napasnya yang dingin di wajahnya, sementara senyum di topeng itu tampak semakin lebar. Dalam detik-detik yang mencekam itu, sosok tersebut tiba-tiba menghilang, seolah diserap oleh kegelapan. Tia terhuyun, mencoba mengendalikan napasnya yang memburu. Ketika ia berhasil membuka pintu dan keluar dari gudang, ia langsung berlari keluar dari rumah Bu Nani, tanpa menoleh ke belakang. Namun, ketakutannya tidak berhenti di sana. Setiap kali ia menutup mata, dia bisa melihat sosok bertopeng itu muncul, dengan senyumnya yang tak pernah hilang. Setelah kejadian di rumah Bu Nani, Tia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pembunuhan berantai. Ada kekuatan mistis yang terlibat, dan topeng-topeng itu sepertinya menjadi kunci dari semua misteri ini. Tia mulai menggali lebih dalam sejarah kota, dan menemukan bahwa topeng-topeng itu sebenarnya adalah bagian dari sebuah ritual kuno yang pernah dilakukan oleh sekte rahasia ratusan tahun yang lalu. Sekte itu percaya bahwa dengan mengenakan topeng-topeng tersebut,
Mereka bisa menghubungi roh-roh gelap yang akan memberikan mereka kekuatan dan kehidupan abadi. Namun, ritual tersebut dihentikan setelah para pemimpin sekte tewas dalam sebuah kebakaran misterius. Sejak itu, topeng-topeng tersebut hilang dari peredaran hingga muncul kembali bersama dengan pembunuhan ini. Dia merasa dirinya semakin terjebak dalam permainan mematikan ini. Ia menyadari bahwa pembunuh sebenarnya bukanlah manusia biasa, melainkan seseorang yang telah terikat dengan kekuatan gelap dari topeng itu. Setiap kali ia melakukan pembunuhan, topeng tersebut memberikan kekuatan yang lebih besar, dan senyumnya yang semakin lebar adalah tanda dari kekuasaan yang semakin kuat. Di malam yang penuh kecemasan, dia memutuskan untuk menghadapi pembunuh itu. Berdasarkan petunjuk yang ia dapatkan dari penelitiannya, ia tahu bahwa ritual terakhir yang belum selesai harus dihentikan di tempat di mana semuanya dimulai, di rumah tua yang pernah menjadi markas sekte tersebut. Yang terletak di pinggiran hutan kota. Ketika dia tiba di sana, ia menemukan sosok bertopeng sedang berdiri di tengah ruangan, seolah menunggunya. Kali ini, dia tidak merasa takut, ia sudah siap. Dengan menguatkan hatinya, ia melangkah maju, menghadapi sosok itu. Secara langsung, pertarungan antara hidup dan mati terjadi di malam itu. Dia menggunakan semua keberaniannya untuk menghentikan sang pembunuh, dan menghancurkan topeng yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Dengan teriakan terakhir, ia memecahkan topeng itu menjadi serpihan, dan sosok pembunuh itu pun lenyap, meninggalkan keheningan yang menyesakan. Setelah kejadian malam itu, pembunuhan berantai di kota kecil tersebut berhenti. Namun, dia selalu merasa bahwa meskipun topeng telah dihancurkan, senyuman mengerikan itu akan selalu menghantuinya, sebuah peringatan dari kekuatan gelap yang pernah bangkit di kota kecil itu.